Ya, nama saya Novel, lengkapnya Novel Baswedan. Nama saya Kristi. Nama saya Rizwin. Saya di KPK sekarang sebagai fungsional penyidik utama di KPK. Jabatan terakhir saya spesialis kerjasama di Direktorat PJKAKI. Jabatan saya terakhir penyelidik di KPK. Saya di KPK sudah hampir 15 tahun. Saya di KPK kurang lebih 4,5 tahun. Sudah kerja 4 tahun setengah. Kebetulan saya masuk ke yang 24. Jadi yang dibilang masih bisa dibina. Saya tidak menerima informasi apapun. Berarti saya asumsikan saya termasuk yang 51 orang yang tidak bisa dibina itu. Sebetulnya yang disebut nonaktif 75 semuanya. Cuman belakangan memang ada rapat dari pimpinan KPK dan beberapa kepala lembaga di lainnya, kementerian, yang rapat tersebut menentukan 51 dan 24. Karena masa sih suatu aturan hukum dikalahkan hanya dengan rapat-rapat gitu ya. Tapi adapun itu saya masuk di 51 yang dikatakan tidak bisa dibina. Sebenarnya sama seperti yang lain, saya dapat SK non-job juga. Jadi sejak tanggal 7 Mei, saya tidak lagi punya tugas dan tanggung jawab melakukan pekerjaan penyelidikan di KPK. Nah, jadi bukan dirumahkan juga karena kami masih ada kewajiban mengisi absensi itu, presensi. Ya, kami perlu mengisi timesheet, tapi ya nggak ada pekerjaannya. Dan kompensasi pada kami tetap dibayarkan penuh. Jadi dalam SK 652 itu dikatakan hanya pemberitahuan bahwa saya dikelompokkan dalam 75 yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan yang 51 dan 24 tidak ada produk hukum apapun sampai sekarang. Yang saya tahu begitu. Apakah itu sifatnya nonaktif? Itu yang membuat suatu permasalahan lagi sebenarnya. Karena Pak Firly menandatangani SK yang di situ mengatakan diperintahkan untuk pegawai-pegawai yang tersebut dalam 75 nama itu untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Karena perintah itu sebenarnya memang nggak ada dasar hukumnya, tapi faktanya kan Pak Firly memaksakan diri, SK itu tidak bisa dicabut, SK itu harus berjalan. Jadi keanehannya nyolok sekali lah. Kompensasi nggak ada Mbak kayaknya. Cuman kan katanya kita tetap karena dianggap tetap pegawai sampai 1 November kan, jadi masih terima gaji. Kompensasi lainnya nggak ada sih. Kalau tunjangan hari tua ya emang yang kita bayarin setiap bulan, jadi bukan dikasih sama kantor, emang itu uang kita tiap bulan. Terus Pesangon juga nggak ada. Apa? Pesangon nggak ada. Sampai saat ini sih yang saya tahu yang nggak ada. Kayak ya udah normal aja. Di KPK sendiri, KPK tidak ada peraturan untuk menonaktifkan pegawai seperti yang sekarang ini. Kami disuruh menyerahkan tugas dan tanggung jawab, itu tidak ada aturannya di KPK sebenarnya. Kedua, di KPK nggak ada juga peraturan terkait pesangon atau apa. Di KPK hanya ada gaji yang kami terima, dengan kemudian ada insentif tidak tetap, ada insentif tahunan, kemudian ada THR, ada gaji ke-13, sama kami ada tunjangan hari tua. Nah, itu nanti kami itu dipotong dari sebagian penghasilan kami untuk kemudian kalau kami keluar dari KPK atau pensiun di KPK itu akan diberikan kepada kami. Jadi tidak ada pesangon di KPK itu. Belum sampai pada level itu, karena sekarang ini posisi saya dan kawan-kawan belum ada terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau terkait dengan pensiun atau apapun, belum ada kaitan dengan itu, karena hanya dikatakan tugas dan tanggung jawabnya wajib diserahkan. Akibatnya kami nggak bisa kerja. Agak aneh memang, karena faktanya dengan begitu kami masih tetap sebagai pegawai KPK, masih dibayar dalam gaji, tapi tidak boleh bekerja. Ini kan lucu ya, tapi faktanya begitu.
saya juga belum punya rencana yang real ya, karena ya gimana pun udah 4 tahun saya kerja di KPK sebagai penyelidik, saya agak kebingungan sebenarnya mau kalau bekerja di luar tuh mau mencari pekerjaan seperti apa. Tapi ya saya coba mulai cari, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan bidang investigasi mungkin, atau yang terkait dengan anti korupsi mungkin kalau ada, cuman ya nanti saya cari dulu. Kalau rencana real sekarang nggak ada. Saya ikut teman-teman dulu, sekarang kami ya memperjuangkan keadilan untuk kami dulu lah. Saya apa ya? Saya masih ikut sih advokasi bersama teman-teman yang lain, meskipun porsinya nggak terlalu banyak, karena jujur aja isu ini, berita ini, tragedi ini cukup mempengaruhi ya emosi, psikis gitu, karena saya mau ikut berjuang, tapi ini kan melelahkan ya Mbak ya, karena hampir tiap tahun ada aja kabar buruk nih di kantor gitu. Tapi satu yang pasti, saya tidak akan mengkhianati teman-teman saya yang sudah mengadvokasi bahwa ini tuh memang tidak benar gitu. Ketika mau diberhentikan dengan cara begitu, ini ada dua hal yang perlu dilihat ya. Yang pertama, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi kan tentu ketika diberhentikan tidak bisa bekerja. Saya dan kawan-kawan ditawari, mau ditempatkan nggak di BUMN atau di tempat-tempat lain, sehingga pekerjaan masih bisa dapat, penghasilan masih bisa dapat. Ini bukan sekedar itu. Kalau saya katakan itu malah menghina. Saya orang dewasa yang punya pengalaman, punya pendidikan, punya keterampilan, rasanya tidak sedang berpikir terkait dengan hal itu. Kami di sini atau saya di sini bukan untuk kepentingan pribadi saja, tapi ada misi besar. Apa itu? Ikut bersama-sama memperjuangkan kepentingan negara melawan koruptor dalam agenda memberantas korupsi. Karena punya motivasi seperti itu, maka kita pandangannya beda gitu. Bukan sekedar kepentingan pribadi yang nyari pekerjaan, enggak begitu. Jadi jangan dipikir bahwa saya dan kawan-kawan ini adalah orang yang mencari pekerjaan, kesulitan pekerjaan, dan kemudian dirugikan haknya dengan cara-cara yang melawan hukum. Bukan sekedar itu. Itu pun sudah salah gitu ya. Itu pun sudah tidak boleh dimaklumi. Tapi ini lebih dari itu. Upaya berantas korupsi yang diganggu, dan yang paling penting adalah harapan masyarakat untuk bisa tetap berlangsung upaya berantas korupsi sedang dirampok. Dan itu masalah serius. Kebetulan saya udah memantapkan hati untuk nggak ikut. Jadi saya memberikan surat ketidaksediaan untuk mengikuti pelatihan. Alasannya apa ya? Karena saya tidak mau melegitimasi tes kemarin, Mbak. Kalau saya harus lihat dulu mengapa saya tidak lulus. Itu dulu sebenarnya yang paling penting. Karena apa? Karena kan kami sebagai orang yang dinilai dan kami dicap menerima label, kami tidak berwawasan kebangsaan, kami tidak setia dengan Pancasila, tidak setia dengan Undang-Undang Dasar, tidak setia dengan NKRI, tidak setia pada pemerintah yang sah. Saya perlu tahu dulu, mengapa sih kami dapat label seperti itu? Setelah selesai diumumkan ada yang tidak lulus, ketika kami bertanya, coba dong kalau kami nggak lulus, kami lihat dong hasil tesnya. Nggak dikasih. Kami minta dengan tertulis, karena ada hak kami untuk meminta, dan itu bukanlah suatu dokumen rahasia yang ataupun yang diperkecualikan, tapi tidak diberikan juga. Dalam hukum hak asasi manusia dikatakan setiap penilaian terhadap seorang pribadi itu adalah hak asasi manusia untuk yang bersangkutan untuk memperoleh hasilnya. Nah, ini hasil tesnya apakah rahasia itu? Tidak. Kenapa nggak diberikan? Kenapa disembunyikan? Nah, dari situ kemudian kelihatan sekali. Belum lagi kalau kita lihat banyak sekali permasalahan yang menunjukkan bahwa ada suatu upaya yang dilakukan sedemikian rupa, yang dilakukan dengan suatu motif tertentu, dan saya yakin ini adalah upaya untuk menyingkirkan orang-orang baik dari KPK yang dilihat sebagai orang-orang yang membahayakan koruptor. Kalau hubungan saya dan kawan-kawan yang 75 dengan yang lulus,
baik ya, karena mereka sendiri sebetulnya mereka terancam. Ketika yang 75 ini yang dilihat sebagai teladan-teladan integritas di bidang-bidangnya, bidang-bidang kerjanya kawan-kawan, dan kami pun yang orang-orang yang paling senior sebenarnya di KPK, dan selama ini membimbing dan mengarahkan kawan-kawan itu untuk bisa bekerja baik. Oleh karena itu mereka juga pastinya memberikan dukungan. Cuman caranya kan beda-beda. Ada yang disampaikan dengan terbuka, seperti beberapa waktu yang lalu kita lihat sekitar 700 orang membuat surat kepada Presiden dan hal-hal yang serupa yang dilakukan. Jadi saya kira ini bukan sekedar kepentingan 75 orang, ini kepentingan semuanya. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan, pembagian dari 75 dibagi 2, yang 24 dan 51, ini bukan berarti yang 24 adalah pihak yang diuntungkan. Karena kawan-kawan 24 ini disodori surat untuk ditandatangani. Yang intinya adalah dikatakan mau untuk dibina, mau untuk ikut pelatihan, dan mau untuk dites kembali. Dan kemudian kalau tidak lulus, mau untuk diberhentikan. Menurut saya ini seperti jebakan gitu. Metodologi tesnya mereka nggak pernah mau cerita, pola tesnya nggak pernah mau cerita, terus nilai untuk lulus dan tidak lulus seperti apa nggak pernah mau cerita. Assessment yang sebelumnya diminta nggak diberikan. Jadi seperti kita sedang berjalan di ruang gelap. Kalau seperti itu, maka yang terjadi bukanlah kebaikan, justru mereka sedang dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Maka kalau dilihat dari 24 itu banyak juga yang tidak mau untuk mengikuti proses itu, karena seperti apa ya, harusnya di mana-mana ya kalau namanya proses yang berintegritas mestinya dilakukan dengan objektif, profesional, transparan, akuntabel gitu ya. Kita bisa lihat tes dimanapun kalau hasil tes diumumkan, pola tesnya diberitahu. Kalau assessment, hasil tesnya diberitahukan, bahkan dipakai jadi feedback. Tapi ketika hasilnya disembunyikan, siapa yang mau bisa percaya? Masih baik-baik aja sih teman-teman saya, masih, karena saya kan angkatan terakhir nih ya, angkatan sebelum jadi ASN saya angkatan terakhir, angkatan bontot di KPK. Itu kami ber-200-an orang, yang dari angkatan saya yang masuk ke 75 itu kurang lebih ada 8. Itu mereka simpati sekali gitu, karena ya kita mengenal satu sama lain. Kita waktu itu diklat di Kopassus 1,5 bulan bareng-bareng gitu, jadi kita kenal lah satu sama lain. Nggak ada pikiran sama sekali, kaget lah kok bisa gitu. Cuman ya mereka pun apa ya, bukan maklum sih, nggak kaget mbak gitu, karena saya mungkin dan teman-teman angkatan saya yang masuk di 75 itu yang lumayan vokal gitu, jadi mereka agak-agak nggak kaget, cuman tetap menyayangkan, karena ya saya sih prinsipnya bilang ke mereka udah nggak apa-apa gitu, nggak usah sedih-sedih, asal kalian kan tahu saya seperti apa gitu, jadi kalian nggak ngaminin pemberitaan yang di luar sana gitu, kalian tahu saya seperti, jadi masih baik sekali. Waktu saya masuk 24 pun mereka bilang what's best for you gitu, jadi kayak mau ambil pilihan apapun kita nggak akan ngejudge gitu, karena ini pilihan sulit gitu, dan mereka nggak ada di posisi saya, tapi mereka sangat suportif gitu. Kalau saya, karena kami kerja profesional ya, berhubung saya sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawab, ya sudah, saya anggap saya tidak punya hubungan kerja lagi dengan teman-teman saya, tapi ya secara hubungan pribadi baik-baik saja, dan nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Ya beberapa memang memberikan semangat, dukungan, bahkan ada yang mengasihani saya gitu kan, tapi ya itu simpati dari mereka kan. Dan ada beberapa teman-teman menyatakan keberatan terhadap apa yang dilakukan terhadap kami gitu. Saya sih yang penting orang terdekat saya yang keluarga gitu. Kebetulan orang tua saya nggak kaget, karena mereka juga tahu anaknya kayak gimana. Jadi orang tua saya nggak kaget, dan mereka juga nggak yang menyesali gitu loh, kayak kamu sih ikut-ikutan gitu. Sempat ada omongan kayak gitu, cuman saya beri pengertian, akhirnya mereka tahu gitu, mereka kok yang membesarkan saya menjadi orang yang seperti ini, jadi harusnya mereka ya bisa berbangga hati lah gitu, anaknya berprinsip. Orang tua saya dukung,
pasangan saya sangat mendukung. Dia bilang udah kalau mau berjuang all out aja, berjuang sekalian gitu. Dia kenal saya seperti apa. Jadi sebenarnya dukungan teman-teman terdekat saya, keluarga, semuanya positif sih, nggak ada yang meragukan saya beneran nggak lolos gara-gara saya Taliban atau radikal tuh nggak ada. Jadi mereka tahu lah. Banyak sih, salah satunya waktu itu ada film The Endgame kan yang dibikin sama Watchdog Documentary. Terus di luar terus-terusan kawan-kawan dari koalisi masyarakat sipil, ada YLBHI, ada ICW, ada LBH Muhammadiyah dan lain-lainnya. Itu kan mereka terus-menerus memberikan supportnya kepada kami, bukan kepada kami ber-75 sih sebenarnya, tapi kepada kawan-kawan di KPK semuanya. Update-nya sebetulnya banyak, progresnya banyak. Walaupun dalam prosesnya kita tahu Pak Firly Bahuri dipanggil nggak mau datang. Dalam undang-undang sebetulnya Komnas HAM punya kewenangan untuk memanggil paksa. Tapi saya tidak tahu apakah itu dipilih atau tidak. Di Ombudsman juga sedang berjalan. Dan kita lihat semoga saja lembaga-lembaga yang penting ini bisa menegakkan kebenaran dan bisa tetap menjadi harapan untuk pencari keadilan. Yang lebih penting adalah kalau upaya penyingkiran ini kemudian berhasil, yaitu orang yang bekerja baik, bekerja kritis, bekerja dengan tidak mau diintervensi untuk melakukan yang nggak benar ya, itu kemudian berhasil, maka ini ancaman untuk orang-orang yang berintegritas dimanapun tempat yang bertugas. Dan ini berbahaya, karena kita tidak mau kemudian generasi muda terancam untuk berbuat baik, membela negara dengan cara-cara yang seperti ini. Ini yang poin penting yang menurut saya menjadi alasan yang paling mendasar untuk terus diperjuangkan. Kebetulan saya ikutnya yang terakhir itu yang ke Komnas Perempuan, Mbak. Jadi saya nggak ikut ke yang Ombudsman dan Komnas HAM. Jadi takutnya kalau saya bicara nanti salah. Cuman terakhir itu yang Komnas Perempuan, belum ada update sih. Sebenarnya kita tuh berharapnya dengan kita melapor ke Komnas Perempuan, jadi kan pas ada berita KPK melapor ke Komnas Perempuan terkait pertanyaan yang tidak relevan itu, kan di Twitter, di media sosial tuh banyak, Mbak. Oh ini sering kok gitu, kok baru ribut sekarang gitu. Kayak di interview ini juga ada gitu. Nah itu tuh harusnya ya jangan dibenarkan gitu, jangan ini juga ada, jangan malah menang-menangan gitu. Harusnya semua orang yang pernah mengalami, yang pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu bisa melapor gitu. Makanya kami berharapnya Komnas Perempuan bisa pedulilah gitu, bersikaplah dengan tes semacam ini gitu. Karena kalau menurut saya pribadi itu kan pelecehan ya, Mbak, tidak terkait dengan pekerjaan, tapi yang ditanya itu gitu. Meskipun dalihnya itu metode psikologi lah atau apa, cuman ya menurut saya tidak relevan gitu. Yang mau dites kan pekerjaan gitu, jadi harusnya kompetensi, skill, bukan pertanyaan pribadi semacam itu. Jadi untuk update-nya sih belum ada ya, Mbak, sampai saat ini. Kayaknya dari kantor juga, dari KPK sendiri juga belum ada respon terkait rekomendasi Komnas Perempuan. Jadi mungkin masih nunggu aja. Ya harapan kami kan kalau ada pelanggaran ya silakan diproses pelanggaran itu gitu. Itu sih harapan kami. Kemudian ya kalau kita lihat garis besarnya ya sebenarnya harapan kami ya KPK kembali seperti semula gitu sebelum adanya keributan ini. Kita kan tahu sendiri kalau ini kan masih satu rangkaian dengan yang terjadi di tahun 2019. Ada yang merevisi undang-undang KPK, kemudian akhirnya kan dia berimbas sampai harus dilakukan hal ini kepada kami. Jadi ya harapan kami ya mungkin bisa mengobati itulah. Karena kan sebenarnya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan uji material itu kan dia sudah menyebutkan bahwa dalam proses peralihan ini tidak ada satupun pegawai KPK yang boleh dirugikan haknya dalam diangkat menjadi ASN gitu. Nah, ya kami juga berharap bahwa MK bisa memperjelas pertimbangan putusan itu, apa dimaksud dengan tidak dapat merugikan hak kami untuk diangkat. Karena kan waktu itu beberapa orang menganggap ya sudah haknya
sebatas dapat gaji aja gitu, dapat gaji sampai November, terus itu dia udah dianggap memenuhi hak kami. Tapi menurut saya ya enggak sih kalau itu. Kalau yang pertanyaan tes tertulis mungkin sama kayak teman-teman yang lain ya, soal semua Cina sama saja, apa orang Jepang itu kejam, terus apa sih, apakah saya siap membunuh kalau agama saya diusik atau apa gitu ya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu sama, nggak beda jauh. Cuman saat wawancara ya sama sih, nggak beda jauh juga tentang FPI, terus OPM, sama saya ditanya pendapat saya tentang orang yang suka nonton porno gitu. Yang paling nggak relevan sih itu. Saya ditanyain mengenai kalau yang paling janggal menurut saya itu, saya ditanya pendapat saya mengenai seks bebas. Apakah saya setuju dengan adanya seks bebas dan lain-lain. Kemudian begitu saya sudah mengutarakan pendapat saya terhadap itu, saya ditanya kalau yang threesome bagaimana, kemudian kalau yang pesta seks bagaimana. saya nggak merasa itu pertanyaan yang pantas ditanya ke tetangga sekalipun. Nah, apalagi ditanyakan dalam proses yang seharusnya kan proses formal ya, yang melibatkan lembaga negara dan lembaga negara lainnya. Apakah di KPK banyak orang yang bekerja dengan liar? Liar itu tidak dalam kontrol pimpinan dan struktural. Saya katakan tidak mungkin, karena di KPK bekerja itu dengan surat perintah. Surat perintah itu yang menandatangani adalah direktur, deputi, atau pimpinan. Bagaimana cara liarnya? Apakah ada kerja dengan tanpa surat perintah, terus kemudian dapat intervensi dalam penanganan perkara? Apa yang saya lakukan? Saya tanya balik sama pewawancaranya, intervensi itu seperti apa? Dibilang bahwa contohnya sedang meriksa kasus, saksi tertentu, saksi-saksi penting tertentu nggak boleh dipanggil, mau menggeledah suatu tempat dilarang. Apa yang dilakukan? Saya katakan itu nggak boleh, karena dalam undang-undang dikatakan setiap perbuatan yang merintangi, menghalangi, atau menggagalkan suatu proses penyidikan itu pidana. Perbuatan itu pidana. Jadi itu kan perbuatannya kan seperti itu kan pidana. Sedangkan dalam pasal 108 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 dikatakan pegawai negeri yang bekerja mengetahui ada dugaan tidak pidana wajib melapor. Sehingga kalau ditanya merespon itu apa yang saya lakukan, saya akan laporkan. Karena kewajiban itu adalah harus melaporkan kalau saya menjadi pegawai negeri. Apakah itu tidak sebagai masalah? Nggak tahu juga saya. Karena itu nilai-nilai di KPK ya. Di KPK kalau dalam suatu nilai atau kode etiknya di KPK, kalau pegawai mendapat perintah dari atasan untuk berbuat salah, wajib untuk menolak. Kalau terus melaksanakan kode etik di KPK itu dianggap salah, ya aneh juga kan gitu. Berikutnya ditanya lagi begini, apakah Undang-Undang Nomor 19 itu melemahkan KPK? Saya katakan iya. Kenapa saya katakan iya? Saya berupaya berpikir positif bahwa Undang-Undang Nomor 19 barangkali menguatkan KPK. Tapi sampai waktu saya katakan kemarin ya di bulan Maret, sampai waktu itu atau sampai hari ini bahkan saya mencari poin di mana menguatkan belum ketemu. Saya bertemu dengan banyak ahli, saya tanya, tidak ada yang tahu. Sedangkan di sektor lain, di sisi lain, melemahkannya banyak. Ahli yang mengatakan banyak. Saya pun bisa menjelaskan, karena saya menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Ketika gugatan uji material, dan apa yang saya terangkan dibenarkan oleh Majelis Hakim Konstitusi, dan diterima beberapa poin-poin yang dalam gugatan material, uji material yang disampaikan. Jadi ketika terkait dengan hal itu, saya justru malah aneh gitu, karena belakangan setelah selesai dilakukan tes, kami berupaya bertanya ke kawan-kawan yang di lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan proses tes ini, diberitahukan bahwa kawan-kawan 75 itu tidak pernah ada yang bermasalah dari sisi radikalisme, ekstremisme, ataupun ideologi-ideologi yang bermasalah lainnya, tidak ada. Kawan-kawan ini sebagian besar dianggap bermasalah karena mengatakan Undang-Undang Nomor 19 itu
melemahkan. Kan lucu, dianggap bermasalah karena ketika diintervensi menolak. Kok lucu gitu. Jadi sebetulnya saya yakin kok kalau tes itu dibuka hasilnya, mereka akan terlihat kok bahwa mereka sedang berbohong, mereka sedang melakukan dalam proses-proses yang tidak jujur. Pertanyaannya itu kan ada yang tertulis, ada yang wawancara ya. Kalau yang tertulis sih banyak, rata-rata sama seperti teman-teman. Ditanya apakah orang Cina itu sama aja, apa orang Jepang itu kejam, terus apa, saya banyak malnya lupa ya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan kalau wawancara, yang tadi saya katakan, terus ditanya soal Papua, apakah korupsi di Papua itu seperti apa? Apakah kalau memberantas korupsi di Papua itu bisa berdampak kepada disintegrasi itu, terus sikap saya bagaimana gitu kan? Saya jawab, justru kalau ada isu disintegrasi di Papua, itu kan masalahnya karena ketidakadilan. Masalahnya karena masyarakat di sana merasa tidak sejahtera karena masalah korupsi kan. Justru kalau korupsi yang nggak diproses, kan malah membuat mereka semakin terganggu. Tapi kalau masalah ketidakadilan itu diperbaiki, masalah korupsi yang membuat orang membuat tujuan negara untuk mencerdaskan masyarakat Papua, menyejahterakan masyarakat Papua, kemudian itu terganggu atau terhadang, maka seharusnya proses berantas korupsinya yang harus diperbaiki gitu. Bukan proses berantas korupsi harus dihentikan karena takut disintegrasi. Itu kan cara berpikir terbalik. Karena tidak mungkin masyarakat akan berbuat korupsi. Yang berbuat korupsi adalah orang yang punya kewenangan, orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau berantas korupsi di Papua ya harusnya dilaksanakan. Apakah menjawab itu dianggap saya berarti pro dengan Papua untuk merdeka, kan lucu jadinya. Jadi saya kira yang bikin pertanyaan nggak profesional dan nggak paham. Pas apa ya? Oh, mungkin pas saya kan banyak dinas dalam kota ya Mbak. Waktu itu saya lagi penugasan dampingin waktu itu ketua KPK yang sebelumnya Pak Agus Raharjo ke Kalimantan. Jadi kita ke hutan lah ngelihat apa kayu-kayu itu. Ya itu banyak beneran kayu-kayu yang diselundupin gitu, bergelonggong-gelonggongan kayu. Waktu saya ke Papua juga gitu diceritain. Ini truk-truk bawa kayu tuh udah ada jam-jamnya gitu biar nggak ketahuan atau apa. Sama pas saya ke Sulawesi kalau nggak salah ketemu sama transmigran, waktu itu dampingin Pak Laude. Sayangnya ketua KPK sebelumnya juga tahun ini sama ketua KPK sama pimpinan sekarang saya belum pernah dampingin mereka kemana-mana. Sama Pak Laude nemuin mereka habis ada acara malam-malam, mereka curhat lah sama Pak Laude. Saya tuh senangnya apa ya, ironis sih sebenarnya, senang dan sedih Mbak, karena mereka tuh kayak isu yang sebenarnya nggak bisa ditanganin sama KPK, saking mereka udah nggak tahu mau ngadu ke siapa lagi tuh mereka ngadunya ke KPK gitu. Itu kan miris ya Mbak ya, kasihan gitu, kayak mereka mungkin udah berusaha kemana-mana, tapi kita tahu nih ini nggak bisa ditanganin sama kita karena nggak masuk itu kriterianya atau gimana, cuman mereka tetap cerita, mereka tetap punya harapan lah gitu. Jadi itu sih kalau saya dinas ke luar kota, ketemu sama, kebanyakan saya ketemunya sama CSO, sama masyarakat sipil, yaitu dengar-dengar cerita mereka, atau mereka masih punya masih antusias lah kalau misalnya diajak ketemu, diajak ngobrol. Itu pengalaman berharga sih buat saya. Ya kalau saya ya, menurut saya tiap hari di KPK itu adalah suatu perjuangan. Jadi saya juga nggak ada yang memori yang berkesan banget dari KPK tuh nggak ada. Justru yang paling membekas di ingatan saya soal KPK itu di zaman waktu saya belum masuk ke KPK, waktu saya lihat KPK menyidik perkara korupsi simulator SIM yang melibatkan petinggi di suatu aparatur penegak hukum ya. Itu yang saya terkesan banget, wah KPK kok kuat sekali, kok keren sekali dia bisa menyentuh orang-orang yang selama ini kita anggap tidak tersentuh. Kalau waktu masuk ke KPK, karena saya sudah menjadi bagian di dalam itu, ya memang tiap hari saja sih saya terkesan, saya tetap ini. Tapi mungkin kalau dipikir kejadian paling menyedihkan itu ketika ada
rekan kami yang disakiti ya. Saya masuk 5 Maret 2017. Sebulan lebih dari saya bergabung di KPK, di bulan April senior kami Pak Novel itu dicelakai orang, disiram air keras ke mukanya, sampai sekarang mata beliau buta gitu. Kemudian setahun, hampir 2 tahun setelahnya, ada kolega saya, teman angkatan saya, masuk sama-sama. Dia dianiaya di Hotel Borobudur waktu sedang bertugas. Dia seorang penyelidik. Ya, jadi itu rasa yang paling sedih kalau saya melihat kedua kejadian itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi serangan atau teror terhadap pegawai KPK ya sebenarnya. Tapi yang paling menyakitkan adalah kalau ada yang diserang secara fisik gitu, karena menurut saya ini kan pekerjaan yang tidak mudah gitu. Terus kami masih harus menanggung risiko disakiti secara fisik dan mungkin keselamatan nyawa juga terancam jadinya kan. Ya itu yang membuat sedih aja dan marah juga sebenarnya. Ketika saya di KPK itu saya punya banyak momen di mana saya mengetahui adanya hal-hal yang sangat yang sangat menyedihkan, yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat yang kemudian harus dikalahkan. Kita bisa lihat terkait dengan contohnya kebijakan yang berhubungan dengan distribusi pangan. Di Indonesia ini kita punya banyak komoditi pangan Indonesia yang aman dari mafia atau dari korupsi yang mana. Bahkan garam pun itu ada impornya, dan impor ada fee-nya biasanya. Hampir semuanya lah, atau semuanya saya katakan. Kalau hampir itu karena saya sungkan aja sebenarnya. Ketika bicara beras contohnya, itu kita bicara bibit, kita bicara pupuk, kita bicara lahan pertanian, kita bicara obat penghilang hama, kita bicara pengolahan atau distribusi berasnya sendiri, kita bicara gas karena berkaitan dengan ketersediaan pupuk dan lain-lain. Coba dilihat problematika di masing-masing yang saya katakan tadi, besar semua. Kenapa bisa begitu? Karena korupsi. Jadi kalau bicara terkait dengan hal itu, hal-hal yang membuat saya menjadi merasa sedih, merasa haru, yaitu. Cuman ya tadi, mungkin segala sesuatu kan kita punya keterbatasan, kita punya kesempatan, kita punya umur yang ada pada diri kita. Kalau kita bisa berbuat, ya itu adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa berbuat. Kalau sudah nggak bisa berbuat lagi, ya sudah. Tapi pada dasarnya, saya dan kawan-kawan sekalian tentunya ingin pada setiap kesempatan dan waktu yang ada terus berbuat sesuatu. Hingga kemudian seandainya saat tertentu kami tidak bisa lagi di KPK, ya kami akan bisa bicara dengan masyarakat bahwa saya telah berjuang dengan sungguh-sungguh, saya telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh, saya tidak pada posisi mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri, sekalipun ditawari ditempatkan di posisi mana-mana di BUMN atau dimanapun, kita nggak mau ambil posisi itu, tapi tentunya kami akan sampaikan itu dengan kepala tegak kepada masyarakat. Sejujurnya tuh saya tuh nggak tertarik daftar, waktu abis lulus saya tuh nggak tertarik daftar kementerian, Mbak. Jadi saya kerja waktu itu di NGO, cuman satu-satunya ibu saya waktu itu ngasih iklan lowongan KPK Indonesia Memanggil 12. Ya saya tahu sepak terjangnya KPK, reputasinya ya cuman lembaga inilah yang saya tertarik kerja sama pemerintah gitu. Ya udah saya daftar. Awalnya saya agak kaget juga gara-gara harus ada diklat militer itu kan 1,5 bulan. Wah, kayak gini juga nih KPK. Cuman ternyata berhasil dilewatin. Enaknya ya mungkin saya beruntungnya masuk di Direktorat PJKK jadi spesialis kerjasama, berhubungan banyak sama orang. Jadi saya tahu jadi saya bisa dapat banyak informasi baik dari level formal dari kementerian dan dari masyarakat. Jadi saya tahu gapnya gitu loh, Mbak. Kayak dari kementerian tuh mereka mikirnya gimana, tapi dari masyarakat mereka mikirnya gimana. Jadi
sudut pandang saya nggak sempit gitu. Jadi enaknya mungkin itu Mbak, saya bekerja di KPK, saya ketemu banyak orang, saya dapat banyak ilmu, dan lingkungannya saya senang banget lingkungannya karena saya ketemu orang-orang yang prinsipnya atau nilai-nilainya kurang lebih sama saya gitu, sama teman-teman seangkatan, sama senior-senior saya, dan mereka sangat suportif. Itu sih enaknya Mbak. Sebetulnya pilihan, kalau mau enak itu masuk zona nyaman. Caranya apa? Jangan melakukan sesuatu yang kemudian akan dilawan balik oleh koruptor gitu ya, atau berbuatnya sekedarnya saja, atau kemudian hanya menikmati fasilitas, bekerja seperlunya. Itu saya kira akan jadi enak, tapi enak kan relatif. Bagi saya itu hina gitu. Jadi sebetulnya enaknya adalah ketika kita punya kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak, untuk berjuang untuk kepentingan memberantas korupsi, yang itu adalah suatu tugas yang mulia, dan kemudian kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya tergantung, kalau Allah mudahkan hasilnya baik, kalau belum dapat kemudahan mungkin kita harus mengulangi yang kita perlu lakukan. Jadi menurut saya enaknya itu, enaknya sekalipun bekerja diserang balik oleh koruptor, beresiko, terancam, tapi sepanjang kita masih bisa berbuat, saya lihat itu suatu hal yang menyenangkan, yang enak. Saya senangnya saya jadi pegawai KPK itu adalah saya suka dengan etos kerja di KPK, dengan kode etik KPK yang sedemikian rupa. Itu kerja di sini itu nyaman karena apa? Kami dijaga untuk tetap independen. Kami dijaga oleh kode etik KPK yang menjauhkan kami dari tindakan-tindakan yang koruptif. Sebuah lembaga dapat mandat khusus buat memberantas korupsi itu susah Mbak, udah pasti banyak yang mau menghancurkan lah, dan itu bukan di Indonesia aja gitu, banyak di lembaga-lembaga anti korupsi di luar juga banyak gitu. Kalau menurut saya ya, saya nggak tahu sampai sekarang atau enggak, dan semoga masih, KPK tuh kayak simbol harapan gitu loh Mbak. Kayak orang-orang yang merasa ini negara udah carut marut, kepercayaannya udah kurang ke pemerintah, tapi lihat masih ada yang diusahakan. Meskipun KPK nggak kerja sendiri ya, tapi masih ada satu lembaga negara yang emang berusaha, yang emang mandatnya cuma untuk memberantas korupsi gitu. Itu tuh kayak ya masih ada simbol harapan lah buat masyarakat gitu. Dan semoga itu masih jadi sampai saat ini, karena kalau waktu saya masih masuk sih saya mikirnya kayak gitu. Dan saya merasanya seperti itu. Ya sedih aja kalau misalnya itu jadi meluntur, karena ya udah mau kemana lagi orang berharapnya gitu. Itu sih Mbak, kenapa menurut saya KPK masih harus tetap ada. KPK harus ada karena mayoritas masalah di negara ini datangnya dari korupsi. Kita lihat orang miskin di jalan, kita lihat orang dipalakin di jalan, kita lihat orang bikin SIM aja dia harus mengeluarkan biaya lebih misalnya. Itu hasil dari korupsi semua. Saya baru pulang dari Pulau Pari. Di sana kami launching film The Endgame buatan Wasdog. Itu kami launching supaya bisa diakses di YouTube oleh semua orang. Di sana kami bertemu dengan warga-warga di Pulau Pari. Mereka terancam dirampas tanahnya, dirampas mata pencahariannya untuk pembangunan suatu tempat wisata lah di pulau itu. Padahal sebenarnya pulau itu udah jadi tempat wisata dan dikelola oleh warga lokal. Tapi ada yang mau merampas sepertinya. Kemudian mereka kena pandemi, kemudian diberikan bansos. Yang ternyata bansos itu kita tahu bansos ada unsur korupsinya di sana. Mereka dapat bansos dalam jumlah yang tidak tepat, kurang dari jumlah yang membutuhkan, sehingga mereka harus bagi-bagi paket bansos itu. Satu bansos dibagi 2-3 kakak. Kemudian ternyata isi dari paket itu juga mutunya tidak baik, ada sarden yang cacingan, kata cerita salah satu warga di sana, ada berasnya yang jelek, berasnya tutuan. Ya itulah, semua itu dampak dari korupsi. Jadi ya KPK harus tetap ada, dan selama ini KPK melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi ya sebenarnya demi kawan-kawan
ya kita semua sebagai orang-orang biasa, teman-teman di Pulau Pari, teman-teman di Jakarta, dimanapun. Karena ya kalau ada korupsi, korbannya pasti orang-orang biasa seperti kita. Di dunia, isu korupsi itu adalah isu yang sangat penting. Bahkan kita punya beberapa perjanjian dengan negara-negara lain, dengan PBB, yang berhubungan dengan kewajiban untuk membuat lembaga anti korupsi yang independen. Yang kedua, kita tahu bahwa upaya negara untuk mewujudkan tujuan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan aparatur-aparaturnya itu akan selalu berhadapan-hadapan dengan orang, kelompok, atau siapapun yang berkhianat untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya saja. Itulah namanya korupsi. Ketika kita lihat korupsi itu dampaknya seperti apa? Dampaknya pembangunan kemudian terhambat, upaya menyejahterakan masyarakat kemudian terhadang atau terganggu, upaya mencerdaskan dan upaya memajukan dan lain-lain akan sangat terganggu. Maka ketika melihat seperti itu luar biasanya, maka pemberantasan korupsi itu penting sekali. Bahkan kalau kita lihat dari semua negara maju itu pasti punya sejarah untuk membuat prioritas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi langkah yang penting dilakukan oleh negara. Maka kalau kita melihat bahwa memberantas korupsi dan memperbaiki penegakan hukum itu hal yang sangat penting, maka itulah yang harus kita fokus untuk mendorong hal itu terjadi. Sementara kalau kita lihat dari lembaga-lembaga penegak hukum sekarang, sulit untuk bisa diharapkan. Sedangkan KPK yang di kondisi lemah juga, sebetulnya KPK juga sulit diharapkan juga. Tapi setidaknya harapan itu masih ada. Karena kita bisa lihat di forum-forum internasional, KPK adalah lembaga yang sangat dihormati. KPK adalah lembaga yang beberapa negara menjadikan percontohan. Tapi di negara ini kondisinya KPK sedang dilemahkan, dikerdilkan, mau dihabisi. Itu menunjukkan bahwa koruptor itu luar biasa dan sedang punya pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, bagi saya, kalau KPK ini betul dimatikan, maka mendirikan KPK baru jauh lebih sulit. Saya tidak yakin kondisi biasa mungkin untuk dibuat itu, karena butuh kerelaan hati dari eksekutif dan legislatif. Dan itu kita perlu ingat, KPK didirikan adalah mandat dari reformasi. Untuk apabila KPK dimatikan sekarang dan kemudian mau dibuat lagi, maka perlu suatu keadaan yang serupa atau lebih dari kondisi reformasi, sehingga eksekutif dan legislatif berela hati untuk membentuk seperti itu. Kalau tidak, saya tentunya khawatir dan sedih, karena kemenangan para mafia atau koruptor itu adalah penderitaan bagi masyarakat, bangsa dan negara, seperti itu.